Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah tidak merasakan nyeri di bagian ulu hati? Ya, mungkin sebagian orang pernah merasakannya. Atau ada yang nyeri ulu hati karena telat makan, ataupun karena habis makan. Nah, biasanya kalau seandainya teman-teman telat makan ataupun habis makan, ya nyeri ulu hatinya biasa disebabkan oleh asam lambung. Ataupun ada yang mengalami naiknya asam lambung sampai tenggorokan ya, tenggorokan terasa asam, ada yang nyeri di bagian tenggorokan ataupun panas di bagian dada. Ya, tentu ini juga disebabkan oleh asam lambung ataupun refluksnya asam lambung sampai ke atas. Nah, jadi banyak sekali ya yang dirasakan saat kita mengalami nyeri ulu hati. Ya, bisa sendawa, bisa perut kembung, bisa mual, ataupun bisa muntah-muntah. Termasuk tadi ya, nyeri ulu hati juga ya, rasa sakit di bagian ulu hati. Pada video kali ini kita akan membahas ya, sakit apa saja sih yang bisa merasakan nyeri di bagian ulu hati dan cara mengatasinya. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman mengalami nyeri di bagian ulu hati sesekali, ya itu masih tergolong hal yang wajar ya. Tapi kalau dirasakan sering ya, kemudian sampai mengganggu aktivitas, ya itu tidak wajar lagi ya. Jadi memang ada beberapa keluhan yang bisa teman-teman rasakan di bagian ulu hati ya. Di antaranya yang pertama adalah gastritis. Pada umumnya orang akan menganggap gastritis ini mah. Ya, dikit-dikit orang pasti bilang, apa nih keluhannya? Saya sakit mah, dok. Jadi orang awam itu menyimpulkan ya keluhan mah ini ataupun sakit mah ini dengan nyeri di bagian ulu hati, kalau enggak perutnya kembung, atau ada mual, ada muntah, ya kemudian rasa terbakar di dada ataupun tenggorokan, ya bilangnya pasti mereka mah. Nah, jadi padahal bukan ya. Jadi mah dengan gastritis ini bukan, mah ini hanya sebutan orang untuk keluhan-keluhan seperti itu tadi. Nah, pasti pasien datang ke saya ya ataupun ke dokter-dokter lain ataupun ke tempat medis, ya pasti keluhannya apa? Mah. Nah, udah tahu ya, itu hanya kumpulan gejala. Kalau gastritis ini apa, dok? Ya, singkatnya itu peradangan dinding lambung. Nah, jadi beda ya dengan mah tadi. Nah, jadi kalau peradangan dinding lambung, ya gejalanya macam-macam ya. Ada sensasi rasa panas ya di perut, kemudian juga bisa nyeri, ya bisa mual, bisa muntah. Nah, tapi ingat, peradangan dinding lambung. Nah, kalau seandainya peradangan dinding lambungnya itu parah, sampai erosif gitu, ya bisa teman-teman ya pas muntah ada darahnya, ataupun pas BAB hitam ya. Nah, itu kalau memang kondisinya sudah parah. Yang kedua, tukak lambung. Nah, jadi tukak lambung ini terkikisnya bagian dalam lambung ya. Ini disebabkan oleh apa? Nah, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori ataupun disebabkan oleh obat-obatan ya, biasanya pereda nyeri. Nah, banyak sekarang jamu-jamuan itu mengandung anti nyeri ataupun sudah dicampur obat pereda nyeri. Nah, kalau seandainya dikonsumsi terus obat-obat pereda nyeri ataupun penahan rasa sakit, ya bisa saja ya lambungnya menjadi tukak lambung ataupun lapisan di dalamnya mudah terkikis. Dok, asam lambung kan normalnya memang di dalam lambung, kok bisa mengikis? Ya, kalau seandainya jumlahnya sudah tidak wajar lagi, sudah berlebihan, ya bisa mengikis ya. Jadi istilahnya sudah tidak seimbang lagi antara jumlah ya dengan kemampuan lambung. Gejala tukak lambung bagaimana? Ya, gejalanya bisa nyeri ulu hati, kemudian mual, muntah, ya perut kembung, sendawa, kemudian juga rasa mudah kenyang ya ataupun rasa begah di perut. Nah, rasa yang teman-teman rasakan tadi, rasa keluhan-keluhan tadi ataupun gejala-gejala tadi bisa bertambah parah kalau seandainya teman-teman perutnya kosong ataupun belum makan. Kemudian setelah teman-teman makan, ya bukan makan sampai kenyang ya, asal terisi makanan dia akan lebih nyaman.
Nah, kalau seandainya keadaan tukak lambung ini semakin parah, ya teman-teman bisa muntah seperti kopi, ya, ataupun muntah yang agak gelap warnanya, kemudian juga fesesnya bisa hitam. Nah, jadi memang keluhannya itu macam-macam. Yang ketiga, batu empedu. Jadi batu empedu ini juga bisa menyebabkan rasa nyeri di bagian ulu hati, ya, karena penyumbatan saluran empedu. Nah, gejalanya itu tadi, selain nyeri ulu hati, bisa penurunan nafsu makan, mual, muntah, ya. Perut juga bisa terasa kembung. Kemudian juga badan menjadi kuning, ya, feses seperti tanah liat ataupun seperti dempul. Bisa demam juga, ya. Kemudian yang paling pas ataupun paling sering khas, ya, itu nyeri perut di bagian sebelah kanan, ya. Nah, tepatnya di bagian posisi kantung empedunya ataupun di bagian empedu. Nah, keluhan batu empedu ini paling sering terjadi pada perempuan usia subur ataupun usia di atas 40 tahun, ya. Kemudian juga obesitas. Nah, jadi yang masuk kriteria ini hati-hati. Ya, bukan nakut-nakuti, tapi memang yang paling umum seperti itu. Batu empedu itu ada dua, batu empedu kolesterol dan batu empedu pigmen. Nah, kalau batu empedu kolesterol ini batu empedu yang paling umum, ya, yang sering terjadi. Ini, ya, warnanya kuning. Kemudian ini merupakan kolesterol yang tidak bisa dicerna. Yang kedua, batu pigmen. Nah, batu pigmen ini warnanya coklat tua ataupun hitam. Ini berasal dari bilirubin yang terlalu tinggi. Teman-teman, ya, bisa mencegah supaya tidak terjadi batu empedu, ya, bagaimana? Ya, pola makan hidup sehat, ya, kurangi makanan berlemak, kemudian olahraga teratur, ya, menjaga berat badan ideal, konsumsi makanan yang berserat. Nah, jadi penting untuk merubah pola makan dan pola hidup menjadi lebih sehat, ya, agar terhindar dari batu empedu. Yang keempat, pankreatitis. Nah, jadi ini merupakan peradangan pada pankreas, ya. Selain nyeri ulu hati, ya, bisa mual, bisa muntah, ya, bisa sakit, ya, sakit sekali, kemudian bisa demam, kemudian fesesnya bisa bau, kemudian juga berminyak. Dan tidak sedikit ada yang mengalami diare, ya. Jadi sangat penting, ya, untuk menjaga kesehatan, merubah pola hidup menjadi lebih sehat, ya, agar terhindar dari gejala-gejala tadi, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan tip yang akan saya jelaskan ini, ya, untuk mengatasi keluhan nyeri di ulu hati, ya, tetapi bukan dari batu empedu ataupun pankreatitis. Nah, kalau seandainya batu empedu ataupun pankreatitis, ya, memang teman-teman harus segera, ya, untuk mendapatkan pertolongan medis, ya. Jadi jangan segan-segan untuk mengunjungi dokter. Tip yang pertama, hindari rokok, alkohol, dan kafein. Nah, ketiganya ini memang teman-teman harus menghindari, ya. Kenapa? Karena ketiganya ini bisa memperlemah, ya, sphincter esofagus ataupun batas antara lambung dan juga esofagus. Kalau seandainya teman-teman masih melakukan ataupun mengkonsumsi ketiga ini, ya, otomatis kemungkinan asam lambung naik ke atas itu semakin meningkat. Yang sudah mengalami reflux lambung, ya, akan semakin bertambah parah, ya. Keluhan teman-teman nyeri ulu hatinya juga akan semakin parah. Jadi hindari ketiga ini. Yang kedua, jangan berbaring setelah makan. Nah, memang saat kita makan, selesai makan, ya, itu rasanya memang paling enak rebahan, ya, karena ada efek-efek ngantuknya itu, ya. Kemudian bisa tertidur. Nah, ini memang teman-teman jangan, ya, apalagi teman-teman habis makan baring rebahan main gadget, ya, ataupun nonton sambil baring, ya, jangan, ya. Nah, jadi kalau seandainya terus berbaring bagaimana, dok? Ya, lambungnya menjadi tidak sehat, ya. Kemudian juga nanti otot sphincter esofagusnya juga bisa melemah. Nah, jadi jangan. Kemudian bagaimana kalau ngantuk, dok? Ya, lakukan aktivitas ringan, ya, berjalan, ya, ataupun lakukan kegiatan-kegiatan lain, ya. Jadi jangan berbaring. Yang ketiga, gunakan pakaian yang longgar, ya, termasuk celana ataupun ikat pinggang, ya, ketika teman-teman makan. Nah, sebaiknya kendurkan celana ataupun ikat pinggangnya supaya tidak terlalu menekan perut. Kalau menekan perut, nyeri ulu hatinya akan semakin bertambah. Nah, ini juga tidak bagus untuk posisi perut teman-teman, ya. Sebaiknya longgarkan celana ataupun ikat pinggangnya. Yang keempat, kompres air hangat. Nah, dengan cara teman-teman mengompres air hangat, ya, di perut, mau pakai botol boleh, mau pakai handuk yang diperas air hangat juga boleh. Ini akan membuat ulu hati akan rileks, kemudian memperlancar peredaran darah di sekitar perut, ya. Nah, tentu akan lebih menenangkan ataupun menyamankan kondisi teman-teman. Ini bisa teman-teman coba di rumah. Yang kelima, kurangi makanan tertentu. Nah, jadi teman-teman saat teman-teman mengalami nyeri ulu hati,
ya sebaiknya teman-teman kurangi makan berlemak. Ya karena ini bisa memperburuk kondisi perut teman-teman. Kemudian ya makanan berlemak ini juga bisa meningkatkan resiko teman-teman terkena batu empedu. Nah selain makanan berlemak, teman-teman juga harus menghindari makanan pedas, makanan bersantan, dan juga makanan yang terlalu manis. Nah kalau ini teman-teman abaikan, ya perut teman-teman akan nyeri terus ataupun sering kambuh-kambuhan ya, hilang kambuh seperti itu ya. Jadi makanan ini harus hati-hati. Yang keenam, mengkonsumsi obat. Nah, jadi ada obat yang teman-teman bisa beli bebas di apotek ya. Jadi itu antacid ya, bentuknya sirup ini untuk menetralisir asam lambung. Nah, walaupun obat ini bisa teman-teman minum, bisa teman-teman beli bebas ya, tapi jangan belinya ataupun menggunakannya sering-sering juga ya, karena nggak bagus juga. Nah, tapi gunakanlah dengan bijak, baca itunya panduan dari penggunaannya ya, baca dosisnya. Jadi harus teman-teman lihat dulu sebelum menggunakannya. Nah kalau seandainya teman-teman telah melakukan tip-tip yang saya berikan tadi, tapi kondisi nyeri ulu hatinya tidak mereda ataupun menetap bahkan bertambah parah, jangan ragu-ragu untuk meminta pertolongan dokter. Oke teman-teman, semoga yang ada nyeri ulu hati saya doakan tidak ada lagi, sehat selalu untuk kita semua, amin. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar tentang video ini ataupun tentang keluhan teman-teman nyeri ulu hati. Ya mungkin bisa berbagi apa sih yang teman-teman lakukan untuk meringankan ataupun untuk menyembuhkannya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.